Shalom adik-adik, selamat datang di Kisah Anugerah. Apa kabarnya adik-adik? Pasti semua sehat-sehat ya. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, kalau sekarang kami ingin beribadah, Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita angkat satu pujian, Yesus pokok. Terbit matahari. Yuk adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita Kadira salah. Yuk adik-adik, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pernah nonton film Spider-Man atau tidak? Pasti pernah. Spider-Man itu kan hebat ya. Dia bisa mengalahkan musuhnya, dia bisa menolong orang-orang. Dia dianggap sebagai pahlawan. Dan orang-orang, apalagi anak kecil, senang. Wah, ada Spider-Man yang bisa menolong. Jadi semuanya senang dan bertepuk tangan. Mereka menganggap bahwa Spider-Man adalah pahlawan. Nah adik-adik, ada pahlawan yang sesungguhnya, yang nyata, yang real. Siapakah pahlawan kita yang sesungguhnya? Yaitu Tuhan. Dia adalah pahlawan kita. Kapan saja, di mana saja, dia siap menolong kita.
Dan hari ini kita juga akan membahas seorang pahlawan di dalam Alkitab, yaitu Daud. Kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasal 18 sampai pasal 24. Bagaimana kisahnya? Nah, adik-adik, waktu itu ada seorang raja namanya Saul. Raja namanya Saul. Nah, terus Daud ini dipanggil atau dipilih oleh Tuhan untuk mengalahkan musuh pada waktu Raja Saul ini memerintah. Jadi yang menjadi raja pada waktu itu adalah Saul. Lalu Daud dipercaya oleh Tuhan untuk mengalahkan musuh. Jadi Daud berperang melawan musuh. Lalu dia berperang bukan dengan kehebatannya, bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Dia percaya, aku percaya Tuhan menolongku. Benar adik-adik, karena Tuhan menyertai dia, maka Daud bisa mengalahkan musuhnya. Karena itu, ibu-ibu, orang-orang semua senang kepada Daud. Mereka tepuk tangan, mereka bersorak-sorai, mereka bernyanyi, berkata, wah, Raja Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Tetapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, tidak terhitung. Jadi, wah, Daud hebat sekali. Wah, Tuhan menolong Daud. Karena orang-orang menyukai Daud, maka Raja Saul kasar. Raja Saul benci. Orang-orang lebih menyukai Daud ya. Orang-orang lebih sayang kepada Daud ya. Tunggu saja Daud. Lalu adik-adik, benar-benar Raja Saul hatinya dipenuhi dengan kebencian. Lalu dia berusaha, dia merencanakan yang jahat. Suatu kali Daud dipanggil di dalam istana. Lalu adik-adik, apa yang terjadi? Raja Saul ambil tombak yang tajam, ujungnya tajam. Lalu si Raja Saul melempar tombak ke arah Daud. Dia mau membunuh Daud. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak bisa mengendalikan hatinya. Dia telah dipenuhi oleh kejahatan. Lalu dia melempar tombak kepada Daud. Tapi Daud mengelak. Gak kena. Dicoba lagi sampai 2 kali. Dilempar lagi sama Raja Saul. Mengelak lagi. Daud selamat. Lalu karena selamat, si Raja Saul ketakutan. Waduh, benar-benar Daud ini ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan sehingga dia selamat. Lalu si Raja Saul jadi takut. Karena dia takut, dia semakin berusaha. Bagaimana caranya supaya Daud mati? Jahat banget ya. Tidak boleh ya adik-adik, kita tidak boleh seperti Raja Saul. Tidak boleh memiliki kebencian dan merencanakan kejahatan. Gak boleh, itu tidak baik. Tuhan tidak memberkati. Lalu si Raja Saul berusaha terus membunuh Daud. Lalu akhirnya Daud sembunyi di goa. Dia sembunyi di goa. Si Raja Saul mengajak ya pasukannya, ayo kita kejar Daud. Kita cari Daud lalu kita bunuh. Satu kali setelah mereka berjalan, lalu mereka tiba di dekat goa. Di dekat goa itu, setelah mereka tiba di dekat goa adik-adik, si Raja Saul mau buang hajat, mau pup dia. Lalu dia masuk ke dalam goa. Daud dan teman-temannya ada di mana? Ada di dalam goa adik-adik. Lalu si pasukannya Raja Saul ada di luar. Si Saul masuk ke dalam sendiri.
Dia di gua sendiri, tapi nggak sampai ke dalam tempat persembunyiannya si Raja Daud dan teman-temannya. Lalu setelah itu dia di situ dia duduk, lalu teman-temannya Daud bilang, Daud, itu Raja Saul, ayo cepet balas. Dia kan mau bunuh kamu, ayo cepet balas. Ayo cepet, atau aku aja yang bunuh. Lalu si Daud yang percaya kepada Tuhan itu berkata kepada temannya, nggak boleh seperti itu. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu si Daud pelan-pelan dia potong bagian dari jubahnya Saul. Diam-diam dia potong jubahnya, sekecil ya bagian dari jubahnya si Saul. Setelah itu si Saul nggak tahu. Adik-adik, si Daud bisa menguasai dirinya, dia bisa menahan dirinya, dia tetap melakukan yang benar, dia tidak melakukan kejahatan walaupun dia dijahatin ya. Setelah itu Daud kembali, Raja Saul gak lihat, lalu dia keluar bertemu dengan teman-temannya. Setelah dia keluar, si Daud juga mengikuti dari belakang, lalu dia teriak, Raja Saul, lihat, aku sebenarnya punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, membunuh engkau, tetapi aku tidak melakukannya karena Tuhan tidak mau orang percaya membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi aku tidak membunuh engkau, aku tidak berbuat jahat kepadamu Raja Saul. Lalu si Raja Saul baru menyadari, wow, ternyata Daud anak yang baik, ternyata Daud orang yang percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Lalu si Raja Saul menyesal, aku adalah orang yang berdosa, ampuni aku dan tolong Raja Saul, tolong Daud, nanti keluargaku jangan diapa-apain ya. Daud berkata, iya, aku tidak akan melakukan kejahatan, aku tidak akan melakukan kejahatan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Nah adik-adik, kita melihat Daud yang telah dijahatin oleh Raja Saul, dia tetap bisa menguasai diri, dia tetap berbuat baik. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan, karena dia anak Tuhan. Kita juga adik-adik di rumah juga, kalau ada orang yang jahat kepada kita, boleh gak kita balas dengan kejahatan? Tidak boleh. Kita harus seperti Daud, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Kita harus tetap berbuat baik. Karena tema kita selama bulan November adalah penguasaan diri. Kita harus bisa menguasai diri kita untuk tidak melakukan kejahatan. Kita harus melakukan kebenaran dan kebaikan. Oke adik-adik. Nah sekarang kita akan masuk di dalam kuis. Kuisnya, apakah yang pertama, apakah Raja Saul telah dibunuh oleh Daud? 2, apakah Daud membalas kejahatan dengan kejahatan? Oke. Yang pertama, apakah Raja Saul telah dibunuh oleh Daud? Yang kedua, apakah Daud membalas kejahatan dengan kejahatan? Silakan kirim jawabannya ke nomor Kadira 0812 202 88777. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, kisah anugerah kita pada hari ini. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengajar kami untuk terus melakukan kebaikan. Apapun yang terjadi, kami harus melakukan kebaikan, mengampuni, menguasai diri, dan juga sabar seperti Tuhan Yesus yang mengampuni kami dan juga menerima kami walaupun kami kadang-kadang melakukan kesalahan. Tolong kami Tuhan supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami juga selama seminggu ke depannya Tuhan, di dalam sekolah kami, kesehatan kami, di dalam rumah kami, dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati keluarga kami, orang tua kami, dan juga bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. Haleluya. Puji Tuhan. Dadah.